Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ramayana Trader. Di video kali ini saya akan coba untuk meneruskan video tentang TTM part 1 ya, dan ini adalah part 2-nya. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang prinsip dasar dari TTM sampai bagaimana caranya menggunakan TTM dengan 3 garis SMA ya. Nah, sekarang lanjutannya adalah ketika kita sudah mengetahui arah trennya kemana dan sudah tahu bagaimana cara kompensasi, kapan kita akan melakukan open posisi. Nah, open posisi yang akan kita lakukan itu di dalam teknik TTM ini adalah yang paling bagus itu adalah ketika trennya terbuka. Jadi misalkan ini nih, dia kan lagi ngebentuk ini nih, tunggu. Saya susah nyari tren yang bagus untuk dijelasin ya. Ini sebenarnya agak kurang sedikit rapih ya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili untuk apa ya, contoh lah. Oke, tunggu. Formasi yang akan terbentuk adalah ungu di paling bawah, kuningnya di tengah, dan hijaunya di paling atas. Ini tandanya apa? Tandanya adalah garis SMA menunjukkan bahwa dia formasi trennya naik ya. Formasi dari warna garis SMA adalah formasi tren naik ya. Oke. Dan ketika kita berhadapan dengan formasi seperti ini untuk kelas dasar yang baru ada di yang baru mempelajari teknik TTM, mungkin baru menonton video part 2 ini, hanya diperbolehkan untuk open posisi ketika tick rally dan ruang kosong. Jadi kali ini kita akan bahas apa itu tick rally dan apa itu ruang kosong. Jadi tick rally adalah ketika si tick ini yang kedip-kedip. Nah, ini yang kedip-kedip, dia ketika berpindah ke kanan itu menyentuh garis SMA 5. Oke, gimana caranya kita bisa tahu bahwa si ticknya akan menyentuh garis SMA 5 atau enggak? Kita bisa lihat kemiringan si garis SMA sama si arah tick ketika akan ketika akan berpindah blok ke kanan. Ini tren baru terbentuk. Ketika tren baru terbentuk, kita sangat worth it untuk mengikuti arah tren. Oke, kita akan posisi di sini. 1. Oke. Nah, ini kan ketika dia pindah ke kanan dia nggak kena kan? Dia nggak kena ketika dia pindah ke kanan. Itu bukan tick rally. Jadi ketika tick rally terjadi itu adalah ketika dia pindah ke kanan, si ticknya pas berada di garis SMA 5 gitu. Oke. Nggak masalah kalau misalkan si tick ini dia turun dan mendekati garis SMA 5, kita lihat kemiringannya dan arah perpindahan bloknya ke kanan. Ketika kemiringannya sekian misalkan, ketika si ticknya berpindah ke kanan apakah kena atau enggak, kita bisa bayangkan dari sebelum si candlenya habis sebetulnya. Jadi sebelum sebelum candle ini habis, kita udah bisa ngebayangin nih ketika dia pindah ke kanan, si tick dan garis SMA akan berada di mana. Misal ketika dia berpindah ke kanan, ini melihat dari kemiringannya mungkin akan dekat gitu. Kalau si candlenya hanya setinggi ini. Oke, ini adalah tick rally. Ini adalah penjelasan tentang tick rally. Mari kita coba. Tunggu. Waduh, udah telat, biarinlah. Ya, ini nggak kena ya. Tuh, sekarang kita akan melihat lagi. Melihat kemiringannya, melihat bentuk candle yang terjadi sekarang, ketika dia berpindah ke kanan, dia akan menyentuh garis SMA 5 atau enggak gitu. Oke, kita lihat. Dia menjadi candle nafas ya. Kita lihat. Siap-siap kompensasi dulu. Dikali 3 berarti $3. Oke. Gitu. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tick rally dan ruang kosong ya. Oke. Saya akan akan kompensasi di sini. 2 1. Oke, ini adalah tick rally ya. Ketika tick berpindah ke kanan, dia kena garis SMA 5. Ini adalah tick rally. Kita tunggu. Apakah tick rally bisa gagal? Bisa, Bor. Dan gimana cara menanggulangi ketika si tick rally gagal? Ruang kosong. Jadi ketika tick rally gagal, kita tunggu ruang kosong gitu. Kalau ruang kosong gagal, ruang kosong gak akan pernah
Maksudnya ruang kosong bisa gagal, tapi eh nyawa kita akan selesai di situ, Bor. Jadi TTM itu hanya dibatasi oleh 2 nyawa, 2 kali loss yang terkompen ya. Setelah itu nggak boleh lanjut lagi untuk open posisi gitu. Oke. Ini pengaruh dari formasinya. Jadi kalau semakin bagus formasi trennya, semakin bagus tren terbentuk. Gitu. Oke, saya akan habiskan 1 nyawa di sini. Jika kompensasi masuk, saya akan mencoba untuk mencari market yang lebih bagus ya. Oke, saya ganti dulu. Oke, kita tunggu ruang kosong. Mudah-mudahan dia memberikan ruang kosong. Jadi apa itu ruang kosong? Ruang kosong itu adalah jarak antara candle dengan si garis SMA 5. Misalkan si candle ini panjang nih, candle ini panjang ya ke bawah. Terus dia pindah ke kanan. Nah, itu adalah candle pembentuk ruang kosong, bukan ruang kosongnya. Maksudnya ruang kosong belum terbentuk di situ. Jadi bukan open posisi di situ, bukan open posisi ketika candlenya panjang ke bawah, di kanannya kita open posisi ke arah tren, bukan. Tapi kita akan open posisi setelah si candle tersebut terbentuk. Misalkan yang tren puah. Misalkan nih si candlenya panjang ke bawah, si ticknya pindah ke kanan. Nah, si tick dengan garis SMA otomatis dia ada jarak kan. Cuman kita tunggu dulu si candle itu berbentuk dulu. Setelah candle itu berbentuk, apakah dia terdapat ruang kosong atau enggak gitu. Jadi setelah ada bodinya nih, bodinya gede, body candlenya terbentuk. Nah, dari si candle sama si garis SMA itu ada jarak enggak gitu. Gitu, Bor. Kita kompensasi level 2 ini ya. Kita lihat ini sulit untuk marketnya nggak sulit, cuman untuk dimasuki materi agak sulit ini dengan kondisi yang seperti ini gitu. Gitu, Bor. Oke. Kita tunggu. Kita akan ambil tick rally di sini. Kita coba ya, mumpung masih level 2 lah. Oke. Kita tunggu dia kembali ke tren. Gitu. Jadi untuk video kali ini yang perlu dihafal adalah 2 ya. Tick rally dan ruang kosong. Tick rally apa itu tick rally? Tick rally itu adalah ketika si candle yang berjalan sekarang itu dia close, dia habis, pas berpindah ke kanan, si ticknya menyentuh garis SMA 5, itu adalah tick rally. Itu. Dan ruang kosong apa? Jadi si ruang kosong itu adalah terdapatnya jarak antara si close price dengan si garis SMA 5. Makanya si candle yang tadi kita sebut itu harus tutup dulu, karena yang kita lihat close price-nya kemana. Gitu. Ini dia ke bawah nih. Oke. Berarti yang kita tunggu adalah ruang kosong. Kita tunggu ruang kosong aja deh. Oke, ini nih. Ketika dia berpindah ke kanan, ini ada jarak antara si tick sama garis SMA 5. Nah, tunggu dia terbentuk dulu. Tunggu dia terbentuk. Ini sempit ini. Oke. Saya nyelamatin saldo dulu di sini kayaknya. Tunggu ya. Tapi kadang jadi materi itu terbentur sama bentuk marketnya, Bor. Makanya kadang sulit untuk memberikan materi dengan kondisi market yang tidak sesuai ya. Ini bisa diambil tapi dengan materi lain gitu maksudnya. Nggak bisa dengan materi yang saya jelaskan sekarang. Itu bisa kita ngambil di sini. Ini nggak percaya, kita ambil di sini. Ini 1 triliun% ini profit, Bor. Tunggu ya. Setelah ini kita cari market yang enak. Gitu. Kita selamatin saldo dulu. Setelah ini kita cari market yang enak, Bor. Ini sebenarnya bisa enak kalau ditaburin Royco, dijilat mah enak, Bor.
gitu. Jadi market kadang sebagai seorang edukator itu yang jadi tantangannya marketnya tidak sesuai dengan materi yang kita jelaskan sekarang gitu Bor. Kadang di video-video sebelumnya kan saya udah aja ikutin bab gitu kan, tapi akhirnya ya orang nyangkanya justru ngandelin kompensasi kan, jadi salah arti jadinya gitu. Ini 1 triliun% ini profit Bor, ini ada materinya. Oke, kita kembalikan ke satu, kita cari market yang enak. Cari market yang enak ya. Sebentar. Cari yang JP ya lagi belakangnya. Coba ini. Aduh, ini belum disetting Bor. Cari yang udah deh, yang udah disetting. Coba ada nggak yang udah disetting? JP disetting belum? Belum disetting Kita setting dulu 3 SMA, kita tambahkan 3 SMA ya. SMA 5. Oke, warnanya apa? SMA 5 warnanya hijau. Ini warna 20, SMA 20. Selesai. Warnanya apa? Kuning. Nah, yang ini kuningnya Bor, bukan yang oranye. Bukan yang oranye. Ini 51. 51 warnanya apa? Purple. Oke. Ungu, warnanya ungu. Nah, ada muncul ini. Tinggal MACD. Sebentar. MACD-nya 30,60. Udah tuh biarin, ininya ganti sama histogram. Oke, udah muncul. Sudah muncul ya. Kok nggak berubah ini MACD-nya? Enggak. MACD tidak berubah Bor. Ini histogram. Oke. Lah. Udah saya rubah tadi kok. Coba ini matikan. Tetap ini biarin lah. Oke, histogramnya nggak keluar. Ini saya penasaran doang. Histogram. Oke, coba gini dulu. Coba ting tong masuk ke. Udahlah, bodo amat. Bodo amat Bor. Ini ternyata dia tren naik dan amburadul. Udah capek-capek setting, ternyata amburadul. Nah ini deh, kita coba ini deh. Ini udah terlalu panjang sih. Itu deh. Jadi saya ulangi, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang tick rally dan ruang kosong. Jadi ketika misalkan kita sudah tahu nih arah trennya kemana dengan melihat formasi, oh kita udah tahu nih formasi ungunya di paling atas, kuningnya di tengah, si hijaunya di bawah, ini trennya turun. Oke. Ketika si ungunya di paling bawah, kuningnya di tengah, hijaunya di atas, oh ini trennya apa? Naik. Oke gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui trennya kemana, di situ kita akan open posisi ya. Open posisinya itu menunggu dasar untuk open posisi, yaitu peluangnya gitu. Peluang untuk open posisinya itu ada 2. Kalau misalkan di kelas dasar, yang satu itu tick rally, yang kedua ruang kosong. Ketika kita melihat si pergerakan candle, kita lihat ticknya kena ke garis SMA enggak, kalau dia berpindah blok ke kanan. Kalau misalkan kena, kita ambil tick rally, dasar tick rally. Ketika gagal, di situ kita akan menunggu ruang kosong. Jadi menunggu candle nafas dulu, candle yang melawan arah tren. Setelah terbentuk, ada jarak antara si candle dengan si garis SMA 5, kita open posisi ke arah tren lagi gitu. Jadi TTM ini adalah sebuah bentuk cerita Bor, sebuah bentuk satu rangkaian. Jadi TTM ini adalah sebuah rangkaian ya. Dia bisa keluar dimanapun. Kalian bisa keluar dengan dasar apapun ketika mengalami gagal gitu. Maksudnya si error si ininya, si dasar yang kalian pakainya gitu. Oke.
Tunggu sebentar. Ini kamera saya kedip-kedip. Nih tunggu, saya cek dulu ya. Oke, ternyata apa? Ininya memorinya mau habis. Oke, kita masih belum menemukan market yang tepat untuk menunjukkan bagaimana ruang kosong itu terbentuk dan tick rally itu seperti apa. Ini masih gini lagi. Oke, kayaknya marketnya kurang bagus. Kita kembali lagi ke sini. Oke, dia sudah kembali ke tren ya. Di sini lagi aja lah. Nah, ketika dia berpindah blok ke kanan, apakah dia akan menyentuh garis SMA 5 atau enggak? Gitu, dia ke garis SMA-nya ke sana, ticknya ke sana, dia akan ada di bawah kayaknya nih. Di bawah garis SMA 5 nih. Kalau di sini tunggu dulu, bisa digedein lagi. Oke, harap bersabar, ini ujian. Oke, ke bawah. Ini market gak ada yang bisa saya pakai untuk menjelaskan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sebutkan tadi bisa bisa mewakili untuk materi yang sekarang ya, tick dan ruang kosong. Karena sebenarnya materinya gampang banget. Si tick dan ruang kosong ini gampang banget sebenarnya, Bor. Gitu. Yang penting si ticknya kena dengan si garis SMA 5 dan ruang kosong. Yang penting si candle itu ada jarak sama si itunya, sama si garis SMA 5-nya. Berjarak kayak gini. Kita coba contoh ya. Saya kasih contoh candle mati aja deh. Ini emang jelek banget ini. Saya kasih contoh candle mati. Coba saya akan cari candle mati. Ini belum disetting semua kayaknya. Kenapa satu-satu ya nyetingnya ya? Ini saya biasa pakai ini, Bor. Bisa pakai, tunggu ya. Udahlah, di sini aja lah. Gelombang-gelombang. Nih ruang kosong bentuknya, ini hype sekali marketnya. Nah kayak gini nih, nah kayak gini nih. Jadi ketika si candle ini sedang terbentuk, dia lagi 59, 58, 57. Nah, tutupnya di mana dia akan tutupnya? Misalkan kalau si tutupnya di sini seperti candle ini kalau doji nggak boleh diambil sebenarnya. Kalau bentuknya doji seperti ini nggak boleh diambil. Cuman maksudnya yang saya tekankan tuh ruang kosong tuh ini nih, Bor. Nih, area kosong ini nih, yang hitam nih. Gitu. Nah, ketika si candle itu misalkan lagi bergerak 57, 58, 59, pokoknya lagi bergerak untuk membentuk sebuah candle, ketika dia close 00 habis, itu si candlenya ada jarak nggak sama si garisnya gitu. Kalau tick rally mungkin kalian udah paham ya, tick rally, karena tick rally gampang banget gitu. Nanti kita rangkai lagi di video part 3 atau saya ulangi lagi dah di video part 3. Kayaknya video part 2 ini kurang greget, Bor. Biasanya bagus jam segini. Saya kan coba cari dulu sekali lagi deh yang bagus naik atau bagus turun ya. Biasanya lagi gak karuan. Nah, ini coba kita lihat apakah dia akan membentuk sebuah tren. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Ayo lihat buruan. Oke, malu-malu dia. Oke, formasinya belum sempurna karena untuk formasi tren naik itu adalah
ungunya di paling bawah, kuningnya di tengah, dan si hijaunya di paling atas. Gitu, malu-malu kucing. Oke, kita tunggu. Ini ada ruang kosong, tapi ruang kosong tren turun. Jadi ruang kosong itu harus ada tempatnya ruang kosong itu. Kalau tren naik, ruang kosongnya ya di bawah garis SMA 5. Karena kenapa? Karena ruang kosong itu terbentuk ketika Tirelli gagal. Berarti dia terbentuk di candle nafas, candle yang berwarna melawan arah tren. Jadi candlenya melawan arah tren dulu. Ketika dia melawan arah tren, terbentuklah ruang kosong. Kita ambil ke arah tren gitu. Jadi kalau tren naik, ruang kosongnya di bawah. Kalau tren turun, ruang kosongnya di atas. Gitu. Kan dasarnya tick rally dulu. Kalau trennya naik berarti kan kita tick rally open posisi buy. Dan si candlenya ternyata error. Dia analisa kita error, gagal dia ke bawah kan, loss nih. Nah, ketika dia di bawah ada ruang kosong, hajar ke atas. Ketika dia trennya turun, kita open posisi tick rally ke arah bawah. Dia gagal dong ke atas kan. Nah, ketika dia ke atas membentuk ruang kosong, hajar lagi ke bawah gitu. Hanya diperbolehkan open posisi di dua kondisi itu aja untuk dasar ya. Nanti di part 3 kita tambah lagi, kita lebih panjang lagi ke arah trennya. Gitu. Kalau misalkan udah banyak yang paham dan sebenarnya saya tuh gini, dulu sering nonton video orang. Ayo subscribe video saya supaya saya lebih semangat untuk membuat video lagi. Saya dulu sering ngomong gini, anjing lebay gitu kan. Cuman minta di subscribe atau cuman minta di komen doang bisa jadi semangat. Ternyata itu benar, Bor. Gitu. Saya sekarang hampir mau sebulan gak bikin video. Kenapa? Malas. Baca komennya juga jelek-jelek. Bagus ada, yang bagus ada, lumayan yang bagus. Cuman ketika ada yang jelek dan apa ya, kena gitu ke hati itu, kena gitu, malas jadinya. Jadi untuk kalian, untuk menutupi itu supaya saya nggak malas bikin video, tolong like, komen yang bagus ya. Kayak ketika dia berpindah blok ke kanan, ini tick rally kayaknya. Ini si SMA-nya dia kuning dengan ungunya nggak jelas. Berilah, yang penting saya jelasin tick rally aja. Oke, taruh aja di situ. Waduh, ngegap, tapi kalau ke atas kalau profit ini gap nikmat ini. Kalau di ke atas gap nikmat, Bor. Gitu. Ini anak-anak member pasti nanya, "Bang, emang boleh open posisi si kuningnya belum di tengah?" Bor, gua cari market susah. Mau nerangin tick rally susah amat ini marketnya. Gitu. Jadi kadang itu yang tantangannya itu, ingin ngejelasin ini, medianya nggak ada, gitu. Tapi bisa bang trading kondisi gini, bisa, tapi lain lagi nanti dasarnya. Ini kan mau jelasin tick rally sama ruang kosong, Bor. Paham dulu ke situ, nanti dirangkai satu sampai SNR, udah. Mau jalannya jelek, jalannya nanjak, jalan mudun, ada sungai, ada apa, kalian bisa libas semua. Gitu. Oke, tick rally oke. Oke, anggap ini tren naik lah, anggap formasinya itu bagus lah. Karena susah nyarinya. Gitu. Jadi tick rally itu dia akan apa? Bukan depend, nanti worth it lagi. Jadi dia itu tergantung apa ya? Tergantung apa? Tergantung dari imajinasi kalian akurasinya itu. Jadi si ticknya kemana pindahnya, si garis SMA-nya manjang kemana, ini pas pindah ke kanan kena atau enggak. Latihannya gampang, tutup si candle yang sudah ada tick rally kayak gini. Ini tick rally ini, cari aja yang ada tick rally. Mana tick rally, cari misalkan ini tren naik, tick rally naik ya. Ini jelek banget marketnya. Nah inilah dari si hijau ini, nih dari si hijau ini ke kanan yang ini kan, ke kanan yang ini, dari hijau ini mana tadi hilang. Nah ke kanan yang ini itu kan tick rally tuh, trennya turun, tick rally turun, posisi sell masuk. Kalian tutup dulu yang ini ketika dia berjalan, atau enggak cari yang udah mati begini, tutup gini, ini tutup. Nah
Ketika candle ini habis, ke kanan, kena nggak ke garis gitu aja. Kalau saya dulu tutup pakai bungkus rokok, pakai tangan bisa. Oke, ini tick rally lagi kayaknya nih. Cuma ini garisnya, garisnya kontroversial nanti bisa digebukin masa saya. Si SMA ungunya sama si SMA 51-nya apa kebalik tadi settingnya, nggak mungkin. Oh, pantesan dia sesuai. Dia nggak terbentuk formasi trend up, tapi tadi profit. Ternyata ada bantuan dari drama, bor. Lagi drama dia, bor. Ini drama tuh ini, bor. Nih, sentimennya kecil tapi arahnya malah ke arah sentimen. Gitu. Itu kalau ada sinyal TTM terus pinggirnya drama, kalian duluin dulu ke drama karena takut habis dramanya. Kalau dramanya habis nggak berfungsi. Ini juga saya nggak ngeh kapan terbentuknya drama, apakah baru, apakah udah dari tadi. Oke. Jaga-jagalah. Gitu, karena drama itu ketika dia sudah terbentuk lama nggak pengaruh, bisa jadi kan di sini dia tadi dramanya. Ih, dodol kemana ini? Bisa jadi dia terbentuk tadi di sini bahwa dramanya itu sampai sini doang. Gitu. Aduh, susah Oke, promosi lagi lah, Balmon. Ruang kosong dan tick rally mungkin udah ya, tick rally itu yang pakai baju kuning juga udah tahu tick rally. Cuman ini ruang kosong saya nggak bisa jelasin ini gimana. Apa bikin lagi video untuk khusus ruang kosong? Gitu. Mana ini? Takut kecewa ini penonton. Oke, mungkin saya upload dulu yang ini. Nanti selain saya bikin lagi untuk ruang kosong. Jadi dua video ya. Oke. Enggak deh. Iya deh. Ini tunggu. Tunggu ya. Saya ini pengen cepet tadinya, cuman lupa ini kalau si memorinya belum saya bersihin dulu. Jadi berpacu dengan ini deh. Oke, mungkin saya bagi dua videonya. Kita akan cari kompensasi lagi nanti, atau saya kompensasi di luar video karena ini cuma 1 menit lagi durasinya untuk si micro SD-nya. Oke, kita tutup dulu video ini. Tetap belajar, tetap berkembang menjadi tak terbatas dan melampauinya. Jangan kemana-mana, jangan berdiri dulu. Ini satu lagi mau bikin. Tunggu itu yang baju hitam. Jangan dulu berdiri, jangan dulu berdiri. Santai. Setengah jam ternyata lama ini. See you, bye-bye.